Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin ada sebuah pertanyaan hipotetis yang sangat menarik, yaitu seandainya Indonesia menjadi negara yang sekuler, apakah Indonesia akan menjadi negara yang maju? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lucu, dan walaupun jawabannya pasti akan sangat rumit, saya akan coba sebisa mungkin untuk menyederhanakannya. Jadi langsung aja, ayo kita hisap. Pertanyaan apakah Indonesia akan menjadi negara maju seandainya kita menjadi negara sekuler itu muncul dari fenomena-fenomena yang terlihat di media massa maupun yang terlihat secara langsung oleh indrawi kita, yaitu bahwa negara-negara yang maju itu cenderung sekuler. Itu sebenarnya bukan fenomena sosial yang terlihat secara umum oleh masyarakat, tetapi itu juga diamini oleh pernyataan-pernyataan dari para ilmuwan dan telah ditulis oleh jurnal-jurnal ilmiah melalui pelaporan-pelaporan dan berbagai penelitian, di antaranya dari PEW Research gitu ya, kemudian University Missouri di Amerika Serikat, kemudian ada Universitas Leeds di Inggris gitu. Itu juga yang mengemukakan hal yang seperti itu, yang intinya adalah semakin religius sebuah bangsa biasanya semakin tidak maju atau semakin susah untuk berkembang, begitu. Dan mereka kemudian menunjukkan beberapa fakta keras, misalkan 10 negara paling maju, mereka sebutkan misalkan Norwegia gitu, Amerika Serikat, Jepang gitu ya. Itu adalah negara-negara yang sangat sekuler, dalam artian jangankan sekuler, mereka bahkan tidak mempercayai Tuhan, atau mereka mengolok-oloknya, atau mereka mencampur adukan, atau menganggap bahwa agama itu bukan sesuatu yang sakral tapi bagian dari kebudayaan, begitu. Kemudian mereka juga menyuguhkan sebuah informasi yang pasti bahwa misalkan negara-negara yang sangat religius atau mengaku religius, semisal Indonesia, Qatar begitu ya, itu tingkat pendidikannya rendah sekali. Jangankan belajar ujian mandiri beneran gitu ya, nyontek aja nilainya jelek gitu. Itu kan di Indonesia tuh begitu. Apakah Bara setuju dengan pernyataan-pernyataan itu? Saya sih secara pribadi itu menyangkalnya. Jadi walaupun penelitian itu adalah penelitian yang benar secara metodologis, tetapi mereka berangkat dari pandangan falsafah yang menurut saya kurang tepat, yaitu pandangan modern. Jadi maksudnya begini Bara ya, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Mereka memberikan contoh kepada kita, misalkan Jepang negara maju padahal mereka tidak peduli pada agama. Ini salah besar. Sebab apa? Sebab Jepang maju itu justru karena etika-etika dan mentalitas-mentalitas Bushido. Yang Bushido itu kita kenal berasal dari ajaran Shinto. Begitu. Jadi kesetiaan mereka pada perusahaan, kesetiaan mereka dan patuh mereka kepada bos, kedisiplinan, tepat waktu, tanggung jawab, rasa malu ketika melakukan kesalahan dan sebagainya, itu muncul dan berkembang bersamaan dengan tradisi ajaran Shinto di Jepang. Terkait dengan apakah mereka ternyata sekarang begitu tidak peduli pada ajaran agama, itu bukan berarti mereka benar-benar tidak religius, tetapi mereka religius dengan cara seperti itu. Maksudnya ajaran Shinto itu harus kita pahami sebagai ajaran non-theistik. Jadi mereka itu adalah orang yang tidak pernah membicarakan tentang Tuhan bahkan ketika mereka beragama. Jadi ketika misalkan Buddha datang, mereka jadikan itu sebagai bagian dari agamanya. Ketika Konfusianisme datang, mereka jadikan itu sebagai bagian dari agamanya. Bahkan Shinto sendiri adalah kumpulan dari begitu banyak mitologi-mitologi dan kosmologi yang ada di Jepang. Begitu. Jadi ketika mereka sekarang menjalankan Bushido itu adalah bagian dari penerapan ajaran agama mereka, walaupun dalam konteks etika, bukan dalam konteks kepercayaan. Begitu. Jadi Jepang maju itu kesimpulannya justru karena mereka itu religius, bukan karena mereka tidak religius. Atau misalkan yang tadi itu Norwegia disebut negara maju dan kemudian mereka itu adalah negara yang sekuler. Ini adalah pernyataan yang harus dibantah dalam konteks postmodernisme atau post-truth lah ya, biar greget. Jadi gini Bara ya, dalam buku Max Weber yang sangat terkenal itu, Protestan Etik, itu disebutkan bahwa negara-negara maju itu bisa menjadi maju justru gara-gara mereka itu Protestan, gara-gara mereka menjalankan etika Kristen. Jadi jangan sampai muncul dalam pandangan kita itu dikotomis yang salah, false logika yang salah. Jadi kalau tidak religius berarti sekuler. Kalau tidak sekuler berarti religius. Ini dikotomi yang keliru. Karena apa? Karena Protestan itu untuk mewujudkan religius mereka itu, maka mereka harus sekuler. Kenapa harus seperti itu? Karena
Protestan itu justru berkembang dari protes mereka terhadap dominasi gereja dalam pemerintahan di dunia nyata. Bahwa Protestan itu muncul sebagai bagian dari Renaissance, kelanjutan dari Renaissance, di mana mereka itu menolak ajaran-ajaran agama yang secara formal diterapkan dalam kehidupan hukum positif manusia. Begitu. Nah, karena itu maka untuk menjadi religius, orang Protestan itu harus sekuler. Dalam hal itu gitu ya, dalam definisi sekuler yang berarti pemisahan antara agama dengan kehidupan duniawi. Karena dalam dalilnya pun dikatakan oleh orang-orang Protestan bahwa kerajaan Tuhan itu adanya di sorga. Jadi jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku mendirikan ajaran Tuhan itu di dunia. Begitu, itu kritik mereka terhadap Katolik, sekaligus juga penegasan bahwa mereka itu harus sekuler. Begitu ya. Kemudian kita misalkan masuk lagi ke contoh yang tadi itu. Misalkan Indonesia. Indonesia dikatakan perwakilan negara yang tidak maju. Karena apa? Karena sebagian besar orangnya mengaku religius. Nah, ini juga adalah pernyataan yang keliru kalau misalkan kita lihat dari foto ini. Jreng. Apa yang menjadi masalah dari foto ini? Foto ini sedang menunjukkan orang yang sedang demo. Kemudian saya tidak tahu apa yang sedang dia teriakan, tapi kurang lebih nggak jauh dari ayo kita tegakkan syariat Islam, ayo kita bersatu umat muslim seluruhnya, lawan orang kafir dan sebagainya, boikot produk Amerika Serikat, boikot Netflix, boikot Pornhub, dan yang semacam itu, boikot-boikot yang seperti itu dan sebagainya. Nah, ini kemudian oleh Pew Research misalkan, atau oleh Leeds University, itu dikatakan bahwa ini adalah ciri dari semangat religius. Tetapi kalau misalkan kita ngambil pendekatan atau kriteria yang dituliskan oleh di dalam Al-Quran, ini justru malah melanggar syariat Islam. Coba balik lagi lihat foto ini. Di sini kita menemukan bahkan ada 7 pelanggaran terhadap syariat Islam. Yang pertama, menghalangi orang lain lewat. Itu dilarang dalam agama Islam. Karena demo-demo itu kan pasti ngehalangin orang lewat. Kemudian, mengganggu orang yang mencari nafkah, tentu saja. Kemudian, mencabut pohon dan membakarnya. Mencabut pohon itu dosa. Karena setiap daun itu bertasbih kepada Tuhan. Membakarnya itu juga lebih dosa lagi. Kemudian memberikan teladan yang buruk. Memberikan contoh bahwa umat Islam itu demonya dengan cara yang seperti itu salah besar. Kemudian menentang pemerintahan yang sah dengan cara yang batil. Dan kemudian bersuara lantang, mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Nah, dari sini saja ada 7 kesalahan, ada 7 syariat yang dilanggar. Bagaimana ceritanya orang yang semacam ini dikatakan sebagai orang yang religius? Ini togut. Ini merusak ajaran agama karena 7 syariat langsung dilanggar hanya dalam satu tindakan saja. Nah, jadi walaupun menurut Pew Research itu dikatakan bahwa ini adalah bukti orang Indonesia itu religius, sehingga dengan demikian langsung dihubungkan bahwa kalau religius maka tidak maju, maka pernyataannya harus dibalik. Orang ini togut, orang ini tidak religius, ini merusak ajaran agama Islam. Sehingga kita menjadi tidak maju. Begitu, bisa kan dibalik seperti itu? Maksudnya begini Baraya, pernyataan-pernyataan saya itu ada beberapa yang miss. Harus diakui, disclaimer-nya seperti itu. Karena apa? Karena nanti kita bahas tentang definisi sekularisme. Karena definisi formal dan definisi politisnya juga berbeda. Dan saya agak tumpang tindihkan di yang barusan. Cuman maksud saya mari kita dekonstruksi dulu. Karena yang digunakan oleh Pew Research, yang digunakan oleh University Missouri dan sebagainya, itu adalah metodologinya benar, tetapi pendekatan falsafah yang salah, yaitu mereka dimulai dari modernisme. Padahal terkait dengan agama kita harus mulai berpikir tentang postmodernisme. Kita harus ngelihat pendekatan Nietzsche gitu. Jadi kalau kita misalkan bertanya kepada pemerintah Indonesia apa yang dimaksud dengan agama, mereka bisa mendefinisikannya dengan jelas karena mereka formal, karena mereka modern. Kalau misalkan mereka bertanya tentang apa itu ateisme, mereka akan mudah sekali menyebut bahwa ateisme itu adalah tidak bertuhan atau tidak beragama atau hal-hal yang semacam itu. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari pandangan akademis atau pandangan falsafi, maka ini tidak dibenarkan karena orang Kristen itu misalkan itu adalah orang-orang ateis menurut orang-orang Roma. Menurut kelompok-kelompok sufi, puncak dari akidah Islamiyah itu adalah ateisme. Begitu. Jadi misalkan begini, kalau ada orang yang mengatakan, misalkan Stephen Hawking, dia mengatakan ajaran-ajaran ateisme dengan mengatakan tidak ada tempat bagi Tuhan dalam sains. Nah, pernyataan itu dianggap sebagai pernyataan ateis kan? Tapi bagi sufi-sufi mabuk itu justru adalah puncak dari akidah.
Karena penjelasannya, ya memang tidak ada tempat bagi Tuhan dalam dalam sains, karena Tuhan itu tidak memiliki tempat, tidak terbatas pada tempat, tidak tergantung pada tempat, dan tidak ada tempatnya. Ya silakan perdebatkan di situ, cuman maksudnya kita sekali lagi harus melihat agama itu dalam definisi yang unik dan khusus. Seperti itu. Kita misalkan menganggap bahwa kita bertuhan itu harus begini dan begitu dan sebagainya. Kita ketemu sama orang-orang Theravada. Orang-orang Theravada mengatakan bahwa kalau kamu mengenal Tuhan, disitulah kamu tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menyembah Tuhan, justru dia tidak menyembah Tuhan. Jadi puncaknya adalah apa? Ateisme. Jadi ateisme dengan agama itu saling tumpang tindih dalam falsafah postmodernisme. Jadi, ini tidak dilihat, ini tidak dijadikan landasan oleh peneliti-peneliti tadi, sehingga mereka menganggap bahwa yang dimaksud dengan agama itu, kalau seseorang mengaku dirinya religius, maka disebut sebagai religius gitu. Kita tangguhkan dulu dekonstruksinya, karena itu akan menjadi terlalu panjang. Semoga kita akan bisa bahas kapan-kapan ya, entah kapan itu. Nah, tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tadi itu. Jadi ngomong-ngomong, sekularisme itu apa sih? Sekularisme itu secara harfiah itu berarti pemisahan. Pemisahan antara apa? Pemisahan antara kehidupan dunia dengan kehidupan religio-magisme, seperti itu. Nah, kenapa ada ideologi yang semacam ini? Kita lihat secara historis, sekularisme itu muncul dari dua postulat besar. Yang pertama itu adalah bahwa pernyataan agama itu telah gagal untuk bisa mengayomi dan melindungi manusia. Karena pengalaman Eropa itu zaman kegelapan, di mana ketika gereja itu mendominasi aturan-aturan formal dunia, maka kacau semua, peradaban terhenti. Kan pengalamannya mulainya dari situ. Nah, karena itu maka mereka harus menggantikan dengan hukum-hukum positif dan harus menggunakan ideologi humanistik, kemanusiaan, menggantikan teokratik atau menggantikan ajaran agama. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetapi kalau harus menjadi humanistik, harus menjadi manusiawi, maka harus mengakui ajaran agama, karena manusia itu berhak atas ajaran agamanya. Kan begitu. Jadi di satu sisi mereka harus menyingkirkan ajaran agama karena dianggap gagal untuk membangun kemanusiaan, tetapi di sisi lain untuk membangun kemanusiaan mereka harus mengakui institusi-institusi agama sebagai hak individu manusia. Nah, ini dalam satu titik berbentrokan. Gimana caranya biar tidak bentrok? Maka mereka kemudian memunculkan sebuah konklusi bahwa untuk masalah-masalah yang umum, untuk masalah-masalah publik itu harus diserahkan kepada hukum positif dan humanistik. Tetapi untuk masalah-masalah individual, maka mereka berhak atas ajaran agamanya masing-masing. Maka sekularisme itu muncul dari dua seperti itu yang tadi itu. Maka inilah yang pada akhirnya memunculkan dikotomi yang tadi itu, yang saya pikir, yang saya bilang tadi cacat logika itu, yaitu bahwa kalau orang religius berarti dia tidak sekuler, dan kalau orang sekuler berarti dia tidak religius. Sebab orang religius itu berarti menerapkan etika agamanya dalam seluruh aspek kehidupannya, berarti dia tidak sekuler, kan seperti itu ya. Itu munculnya dari situ. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Kalau Indonesia misalkan menerapkan sekularisme, apakah Indonesia bisa menjadi lebih maju? Mengingat kita mengetahui bahwa aturan-aturan di Indonesia, misalkan hukum perdata di Indonesia itu masih hukum agama dan hukum adat, religio-magisme. Maka itu bisa dianggap sebagai menghalangi positivistik, menghalangi modernisme. Itu yang dikatakan oleh Nietzsche, misalkan yang dikatakan oleh Auguste Comte dan sebagainya. Nah, benarkah seperti itu? Sayangnya Indonesia mengalami satu masalah yang berbeda dibandingkan dengan masalah-masalah yang tadi itu. Bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang tidak berideologi. Sebagai pembuka argumentasi, saya ingin bawa kehidupan saya sebagai guru itu ke dunia baraya. Di Indonesia itu sudah mengenal beberapa kurikulum. Kurikulum 1994, kemudian kurikulum KBK, kemudian KTSP, kemudian kurikulum 2013, dan seterusnya, dan sekarang ada kurikulum yang baru. Nah, walaupun kurikulumnya berganti-ganti, gurunya ngajar dengan cara yang sama, dengan materi yang sama, bahkan soal-soal ulangannya adalah soal ulangan yang berasal dari beberapa tahun sebelumnya. Begitu, itu Indonesia tuh begitu. Jadi kalau misalkan kita mengalami yang namanya ideologi Pancasila gitu. Ya ini diperdebatkan sama Rocky Gerung misalkan, ya Pancasila itu bukan ideologi tapi itu urusan nanti. Kita menganggap bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Benarkah seperti itu? Bukan, kita tidak pernah menerapkan ideologi
apalagi ideologi Pancasila. Kita hanya menggunakan itu sebagai topeng bagi kemunafikan kita. Misalkan di zaman Orde Baru kita menerapkan ekonomi liberal, benar-benar liberal, sampai menteri-menterinya pun harus dari mafia Berkeley gitu ya, dari Amerika Serikat yang terlalu liberal. Tapi kita menganggap bahwa itu adalah ekonomi Pancasila. Di era sebelumnya itu ada demokrasi terpimpin, itu sangat-sangat dekat pada komunisme. Tetapi walaupun seperti itu, kita menganggap bahwa itu adalah ekonomi Pancasila. Sekarang Orde Reformasi beda banget dengan yang dua pendahulunya itu, tetapi tetap mengakui bahwa itu adalah ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu yang mana prakteknya beda-beda, tapi diakui satu payung namanya ideologi Pancasila. Termasuk juga dalam hal ini adalah soal agama. Agama kita yang tadi itu dikatakan, agamanya apa? Islam. Apakah Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, makanya disebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat religius. Tetapi kalau benar-benar religius, bagaimana mungkin angka korupsinya tinggi? Kalau benar-benar religius, bagaimana mungkin sampah ada di mana-mana? Bagaimana mungkin orang-orang cacat didiskriminasi? Bagaimana mungkin kita tidak bisa membangun peradaban yang ramah lingkungan? Kalau seandainya kita benar-benar religius, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang semacam itu. Tetapi kenapa kita melakukan hal yang semacam itu? Karena kita menjadikan nama religius itu, nama Pancasila itu, nama Islamis itu, dan lain sebagainya itu bukan sebagai ideologi yang kita terapkan, tetapi sebagai topeng untuk menutup kemunafikan kita. Lagi-lagi balikin ke sana. Jadi kalau misalkan kita pertanyakan, kalau Indonesia menjadi sekuler, apakah menjadi maju? Saya akan katakan besok mari kita sekuler sama-sama. Toh ujungnya akan gitu-gitu juga. Besok kita tegakkan syariat Islam. Gak usah khawatir, gak usah takut. Kan banyak orang-orang Kristen yang Hindu Buddha yang takut kalau menerapkan syariat Islam. Jangan khawatir, karena prakteknya kita akan sama seperti yang sekarang. Datang ke Aceh. Di sana katanya menerapkan syariat Islam. Korupsi berubah nggak? Enggak. Prostitusi berubah nggak di sana? Enggak. Sama aja semuanya, sebelum dan sesudahnya sama aja. Yang membedakan itu adalah nama, label, kemudian laporan, kemudian ya hal-hal yang semacam itu. Kita misalkan mengaku negara kita adalah negara demokratis. Benarkah seperti itu? Enggak juga. Kita nggak pernah merasakan demokrasi. Demokrasi itu hanya mewujud dalam sistem politik yang formal. Kita ikut pemilu. Calon-calonnya, bagaimana cara kita memilih, bagaimana cara mereka kampanye dan sebagainya, itu sama sekali tidak demokratis. Jadi apakah kita menerapkan demokrasi? Demokrasi adalah topeng kita untuk dihadapkan pada dunia bahwa kita demokratis, padahal aslinya tidak seperti itu. Jadi Indonesia adalah negara yang orang-orangnya tidak pernah berideologi. Jadi Baraya mau membantah argumentasi saya, ya silahkan. Baraya mau membela juga, ya silahkan saja. Tulis di kolom komentar, karena kalau trafficnya banyak, AdSense bagi saya juga baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.